Salam aleihim bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Ini adalah rangkuman akhir tahun ya. Bapak Ibu Saudara, selama tahun 2022 saya banyak bertemu dengan orang ya. Yang saya maksud orang adalah pendeta atau romo atau orang-orang yang mewakili lah ya. Saya bersahabat dengan banyak dari Katolik dan banyak dari Protestan, juga banyak dari Muslim juga. Ya, ini sepintas saja ya. Saya sudah membaptis, kita ini sudah membaptis 1050 orang ya, 200 diantaranya dari Muslim. Sisanya dari Katolik maupun dari kelompok Protestan, itu bisa dari segala macam gereja adat ya, termasuk karismatik, Pentakosta dan lain sebagainya. Lalu kami juga banyak berdialog. Setiap kami dialog itu yang selalu saya sampaikan, mereka kan tanya begini, Pak HTD kami mau berdialog boleh? Oh ya boleh, ke Cibubur aja. Saya kan tinggal di Cibubur, jadi saya suruh ke Cibubur. Setelah di Cibubur mau memulai itu gimana Pak HTD kita memulainya? Oh gini, nah ini yang selalu jadi judul kita ya. Ya, apa ya, mengimani atau menerima Yesus, keadaan sekarang ya, keberadaan Yesus sekarang ya, eksistensi Yesus sekarang. Saya biasanya tak suruh cerita, oke Bapak X atau dari yang datang ke saya, oke, kita mulai dari mana ya Pak ATD gitu kan. Dia pasti bertanya begitu, gini aja Pak, saya pengen tanya, menurut Bapak Yesus sekarang itu seperti apa? Dari Katolik akan bercerita bahwa Yesus itu sebagai Allah, Pak. 3 tapi 1. Salah satu dari yang kami yakini sebagai putra. Terus bagaimana, Pak? Ya, Allah kami itu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, oke, Bapa beda dengan Putra, beda dengan Roh Kudus, beda. Terus yang di surga itu siapa, Pak? Nah, biasanya kan saya tambahin pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Yang di surga ya Bapa, Pak. Yesus di mana? Yesus di sebelah kanan. Oke. Terus selain ada Bapa sama Yesus ada siapa? Ada Bunda dan ada Roh Kudus ya. Ini kan Katolik ya pasti begitu kalau ditanya. Ya. Jadi Allah itu bagaimana? Tritunggal, Pak. Trinity Tritunggal. Ada dukungan ayat enggak? Nah, lalu dia bercerita 1 Yohanes 5 ayat 7. Terus biasa mereka akan comot-comot Yohanes 1 ayat 1, akan comot-comot Kejadian 1 ayat 1, 2 dan 3 dan seterusnya. Terus termasuk Wahyu 22 ayat 3 ya, di sana ada tahta Allah dan tahta anak domba. Kurang lebih saya selipin ya bisa sampai 10 pertanyaan pendek-pendek gitu. Oke. Terus misalnya ada orang dari mewakili Kristen ya, bisa pendeta atau penatua atau siapapun ya. Pertanyaannya sama, menurut Bapak Yesus sekarang itu seperti apa? Ya, Yesus sekarang itu Tuhan, Pak, Tuhan. Ada di mana? Ada di surga. Lalu Allahnya siapa? Allahnya Bapa. Jadi Tuhan sama Allah, ya tuh Tuhan di kanan, Bapa di kiri, gitu ya, dan lain sebagainya. Kurang lebih saya beri pertanyaan yang sama, ya, karena para pendeta ini segitiga, Allahnya kan segitiga. Sementara yang mewakili dari Katolik, orang-orang dari Katolik itu Tritunggal, ya itu sama sajalah. Saya selipin kurang lebih 10 pertanyaan pendek-pendek. Lalu kira-kira jawaban para romo maupun jawaban pendeta itu benar semua, ada yang benar, ada yang salah, atau salah semua? Jawabannya salah semua. Di cross check sama Alkitab, salah semua. Mereka itu tidak ngerti keberadaan Yesus sekarang. Ya, apa yang dia yakini itu keberadaan Yesus waktu jadi manusia,
ngetopnya naik ke surga. Mereka memahami begini, Pak HTD, waktu Yesus naik ke surga itu kan ada kelihatan itu. Rambutnya gondrong kata mereka, rambutnya gondrong, tangannya masih bolong, lalu dia memberkati begini kan. Memberkati di gambar-gambar kan begitu, memberkati lalu ditutupi awan. Jadi Yesus yang naik ke surga ya kayak itu. Yang kayak itu masih sujud pada Bapa, Pak Pendeta HTD gitu. Protestan juga begitu, Katolik juga begitu, ya. Ketika saya tanya, menurut Anda, Yesus sekarang itu keberadaannya seperti apa? Mereka nggak bisa jawab. Kalau toh jawab, itu semua salah. Baik, tentu dasarnya Alkitab ya. Kita mau jelaskan ya. Itu selama saya 2022 ini ketemu banyak orang gitu ya, ketemu banyak orang. Ada juga yang akhirnya mau terima Yesus dibaptis banyak. Makanya kenapa saya nyuruh ketemunya Cibubur ya. Setelah Cibubur kan di situ ada kolam renang. Ada kolam renang ya. Ada kolam renang enak. Jadi kalau Bapak mau percaya tak baptis ya baptis gitu. Oke, saya mau jelaskan tentang keberadaan Yesus sekarang atau eksistensi Yesus sekarang. Kalau Anda menganggap Yesus masih gondrong, aduh Pak, ya mohon maaf ya, saya sering mungkin ini apa ya, wis romo pendeta wis karatan udah nggak bisa dirubah. Yesus itu masih gondrong, tangannya masih bolong. Itu era zaman primitif Pak. Anda yang para romo, para pendeta yang educated, yang era zaman sekarang masih muda-muda, klik di YouTube ya, klik di tayangan-tayangan kami, klik di Google, akan mudah sekali ya. Yesus sekarang ada di surga. Ya, Wahyu 4 ayat 2. Dan lihatlah sebuah tata, terdiri sebuah tata. Sebuah apa dua buah? Sebuah, Anda mau cek pakai bahasa Inggris, mau cek pakai bahasa apa saja, satu tahta. Dan di tahta itu duduk seorang, S-nya huruf besar, kata ganti Allah, seorang. Kata ganti Allah itu kan dia, bisa engkau, bisa mu juga bisa. Dan duduklah seorang di atas tahta itu. Description-nya, ini Wahyu 4 ayat 2. Description-nya Anda baca ayat 8. Wahyu 4 ayat 8 itu description ciri-ciri dari dia yang duduk di tahta itu. Dia adalah Tuhan Allah, Alfa Omega, Maha Kuasa. Lah ini kan persis dengan Wahyu 1 ayat 8. Aku Alfa Omega, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang ya. Aku adalah Tuhan Allah, Maha Kuasa. Jadi siapa yang duduk di tahta surga? Yesus. Lah kemana Bapa? Ini yang membuat para romo dan para pendeta Tritunggal jungkir balik ya di sini. Pak lah terus Bapaknya itu kemana? Lah Bapa itu kan kiasan Yesus Allah toh Pak. Para romo, Bapa itu kan kiasan Yesus Allah. Bapa itu baru muncul di tahun 30 Masehi. Itu pun tidak disembah sebagai Allah, tetapi sebagai kiasan Yesus Allah. Yang selalu jadi Allah itu Yesus, bukan Bapa. Ya. Maka ketika Anda para romo dan para pendeta Tritunggal ditanya, hari ini Yesus seperti apa? Anda akan mendasarkan Yesus saat naik ke surga. Masih gondrong Pak, tangannya bolong, lalu berdasar Matius 26 ayat 64 ya, 26 ya. 26 ayat 64 gitu. Anak manusia akan duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Tidak pernah ada anak manusia duduk sebelah kanan Bapa, enggak pernah ada. Ya, tetapi para romo, para pendeta Tritunggal kalau ditanya hari ini Yesus seperti apa? Dia naik ke surga waktu itu lalu duduk di sebelah kanan Bapa. Mana ayat Alkitab yang mengatakan duduk sebelah kanan Bapa? Enggak ada Pak. Lah kok diyakini? Memang kami ini agama yang khusus meyakini yang enggak ada di Alkitab. Itu candaan saya ya. Ya candaan saya kayak gitu. Bapak ini kok meyakini hal-hal yang enggak ada di Alkitab loh. Lah iya Pak, wong kami ini ajaran gereja kok. Ya akhirnya dia ngaku. Ya, termasuk tanggal 25 Desember itu kesepakatan para bapak gereja. Bapak gereja itu siapa sih? Tidak ada. Bapak gereja itu nabi juga bukan, rasul juga bukan. Lah kok kamu imani, kamu percaya? Ya.
Ajaran Alkitab itu harus berdasar Rasul, Nabi, dan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Efesus 2 ayat 20. Lah Katolik sama Protestan mendasarkan ajaran kami adalah dari bapak-bapak gereja, tradisi gereja dengan Tertullianus atau bisa juga John Calvin atau juga misalnya bisa siapa itu dan lainnya sebagai batu penjuru. Jadi batu penjurunya bukan Kristus, bukan. Makanya hari ini semua gereja beraliran Protestan penyembah Allah segitiga akan mengatakan Yesus Tuhan ada di kanan, Allah Bapa ada di kiri. Ya. Beberapa diantaranya mereka pangku-pangkuan, Pak. Ya, karena Yesus terakhir kali kan berkata, aku akan duduk bersama Bapakku di tahtanya di dalam Wahyu 3 ayat 21. Ya Bapak Ibu Saudara, para romo dan para pendeta Tritunggal tidak berani mengakui keberadaan Yesus sekarang. Dia akan tetap setia memberitakan Yesus itu masih sama waktu naik. Masih gondrong rambutnya, masih bolong tangannya, masih sujud kepada Bapa. Semua romo, semua pendeta Tritunggal begitu. Ketika disodorin ayat Alkitab Wahyu 4 ayat 2. Waduh Pak, akhirnya dia ngaku, kami memilih Bapak gereja aja Pak, Alkitab ya silahkan dah. Ya, ketika disodorin Wahyu 4 ayat 2, buktinya yang ada di surga cuman Yesus loh Romo. Wah, iya nggak marah, tapi dia tetap ngomong kami mendasarkan Bapak gereja aja lah Pak. Paling-paling terus begitu ya loh. Bosok iya Bapak gereja salah, lah ini Alkitab tinggi mana levelnya? Bapak gereja itu nabi bukan, rasul bukan. Ya itu kok Anda imani sementara ada Alkitab, satu-satunya kitab suci. Ya kitab Wahyu itu diwahyukan oleh Yesus loh, nggak main-main loh. Yesus sendiri, ini wahyu dari Yesus Kristus. Ya. Ketika disodorkan Wahyu 22 ayat 3 dan 4, ada tahta Allah dan ada tahta domba dan semua beribadah kepadanya. Markus 7 ayat 7, percuma kamu beribadah kepadaku. Jadi Romo, jadi Pak Pendeta Tritunggal, semua itu beribadah kepadaku. Siapakah ku? Yesus loh. Pak, Markus 7 ayat 7 kan Yesusnya masih jadi manusia. Nah ini dia. Yesus berkata, percuma kamu beribadah kepadaku. Ku yang dimaksud adalah aku yang di surga. Jadi ketika Yesus jadi manusia, maka di surga ada aku juga. Allah di surga. Itu eksistensi Allah. Ya loh. Ada Allah, ada Tuhan. Ada Lord, ada God. Ya. Kalau Anda tidak memahami Yohanes 1 ayat 1, maka Anda akan blunder dan tidak akan tahu bahwa ketika Yesus jadi manusia, maka di surga ada Allah juga Yesus. Ya, seperti ini Anda nggak akan paham. Jadi Bapak Ibu Saudara, pendeta dan romo ya tidak berani ya mengakui eksistensi atau keberadaan Yesus sekarang, nggak berani dia. Ya. Nah, terus gimana Pak? Kan Yesus yang manusia itu udah nggak ada. Itulah sangat simpel. Itulah Bapak Ibu Saudara. Sangat simpel. Jadi Yesus yang naik ke surga udah nggak ada. Yesus yang berbicara, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus yang ngomong gitu udah nggak ada. Tapi ayat ini dicomot-comot terus oleh para pendeta, para romo-romo dari Tritunggal untuk mengatakan Yesus itu cuman perantara Pak, cuman jalan. Jadi Yohanes 14 ayat 6 yang ngomong gitu masih ada nggak? Nggak ada. Itu yang ngomong siapa itu? Itu Yesus. Yesus manusia masih ada nggak? Kata Romo, kata para pendeta Tritunggal masih Pak. Jadi walaupun sudah di surga, Yesus ya masih sama seperti waktu naik. Kami mengandalkan ayat andalannya kan Ibrani 13 ayat 8. Yesus itu tetap sama dulu sekarang sampai selama-lamanya ya. Lagunya gimana ya? Tuhan Yesus tidak berubah, Pret Belgedes gitu.
Tidak berubah itu penistaan terhadap Yesus. Tidak berubah selama-lamanya. Yesus masih gondrong, tangan bolong, sujud pada Bapa, pret Melkiades. Itu ajarannya semua romo dan semua pendeta Tritunggal. Mereka tidak tahu yang tidak berubah itu adalah kasihnya, perlindungannya, penyertaannya, pertolongannya. Ya, Ibrani 13 ayat 1 sampai 6. Paulus memberitakan tentang kasih, Paulus memberitakan tentang penyertaan iman ya toh. Terus berbicara juga tentang pertolongan dan berbicara juga tentang penyertaan. Ya, lalu disimpulkan di Ibrani kok Paulus. Ya, Ibrani ada yang bilang tulisannya Nathanael, ada yang bilang tulisannya Paulus ya. Ya sudahlah ya. Ya, mempermudah jadi Paulus sudahlah. Jadi Paulus juga berbicara tentang apa itu? Yesus Kristus tidak berubah. Lalu dipahami oleh para pendeta dan romo, Tuhan Yesus tidak berubah, tetap rambut gondrong, tangan tetap bolong. Tuhan Yesus tetap sujud pada Bapa. Apa? Tidak berubah selama-lamanya, pret Melkiades. Ya. 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 Romo-romo ini merah kupingnya nih sama para pendeta lalu. Mau dibantah ternyata benar semua. Jadi hari ini itu ya Tuhan Yesus itu masih gondrong, tangannya masih bolong. Sakno yo, mesakno ya, sedulur-sedulurku yang umat Katolik sama umat Protestan ya. Puluhan tahun kamu digituin, mbok ayo berubah. Yesus itu fisiknya berubah. Dari fisik manusia menjadi roh. Maka Yesus berkata, aku anak manusia, aku yang fisik ini, anak manusia ini, akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Ya, siapakah yang maha kuasa? Wahyu 1 ayat 8, aku yang maha kuasa. Loh, Yesus yang fisik manusia berubah menjadi Yesus juga, tetapi yang roh. Itu loh maksudnya duduk sebelah kanan. Nah, ya para romo, para pendeta belajar puluhan tahun kok nggak paham-paham. Hanya soal hal-hal seperti itu. Itu rangkuman apa yang saya alami bertemu dengan mereka-mereka. Ada yang dari Katolik, ada yang dari jalur Protestan. Ya, lalu sebagian besar dari antaranya tobat. Makanya saya selalu ajak bertemu daerah Cibubur. Soalnya di sebelahnya ada kolam renang. Ya. Jadi kami sudah membaptis 1050 orang, 200 diantaranya adalah dari Muslim. Sisanya dari Katolik, dari Protestan, dari gereja-gereja adat. Pokoknya yang keras-keras itu dah. Gereja yang keras-keras ya, doktrinnya sudah karatan lumutan itu. Gitu. Ya, begitu ya. Terus gimana Pak? Ya tidak masalah. Anda kan punya kehendak bebas. Anda mau jadi Katolik itu urusan Anda. Manusia punya kehendak bebas ya. Saya hanya menyampaikan kebenaran. Ya, kebenaran seperti itu menurut Alkitab. Baik, Bapak Ibu Saudara, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Sahabat-sahabatku, para romo-romo dan para pendeta-pendeta dari segitiga. Ya, kalau HTD ngomong begitu jangan marah, dan saya menyarankan sih kalian para romo dan kalian pendeta segitiga ya, maaf ya, malu-maluin kalau muncul di media sosial dengan pengajaran Tritunggal. Malu-maluin Pak. Wes kalian yang sudah masuk generasi tua ya, sebaiknya diganti yang generasi muda, yang educated. Hari ini kalau Anda baca, Anda berkhotbah Allah Tritunggal Maha Kudus. Aduh Pak ya, diklik di Google langsung ketahuan. Ya. Atau Anda Allah segitiga bahwa Bapa itu begini-begini, itu diklik di Google langsung ketahuan. Makanya tidak ada yang berani sama HTD ya toh. Ya, sama Google aja nggak berani, apalagi sama HTD. HTD ini di atasnya Google loh. Anda cari tahu, Bapa itu kiasan Yesus Allah di Google nggak ada. HTD lebih tinggi dari Google ya toh. Ya, di Google nggak ada, tapi lama-lama ada, nanti muncul nanti.
Oke, Anda punya kehendak bebas untuk jadi tetap Katolik. Saya hanya ingin katakan bahwa Katolik tidak ada di Alkitab. Katolik bukan Kristen, Protestan bukan Kristen. Ya, tapi kami mau tetap Katolik, silahkan. Tetapi Bapa tidak pernah ada di surga. Jadi kita punya surga yang beda ya, Romo ya, sama orang-orang Protestan. Yesusmu bukan Yesus Alkitab ya. Ya, jangan marah kalau saya menyampaikan seperti itu. Yesus yang sebentar lagi besok kalian rayakan sebagai perayaan Natal itu bukan Yesus Alkitab. Kita beda Yesus ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar ya. Hari ini atau sekarang keberadaan Yesus adalah sebagai Tuhan Allah Maha Kuasa, Alfa Omega, yang Maha Kuasa itu. Segala hormat untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.